wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afrizal Mikdad. Saya dari Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Ambung Mangkurat. Video ini berisikan pembahasan dan codingan soal-soal ulangan tengah semester pemrograman berorientasi objek yang diadakan di Program Studi Teknologi Informasi Universitas Ambung Mangkurat. Semoga video ini dapat membantu teman-teman yang sedang mempelajari bahasa Java dan Object Oriented Programming. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan soal nomor 2. Soalnya, toko elektronik UV sedang mengadakan undian berhadiah. Mereka meminta peserta undian untuk menggulirkan dadu. Bagi peserta yang memiliki angka dadu unik dan angkanya adalah paling besar, dialah yang akan mendapatkan hadiah. Mereka meminta Anda membuatkan program untuk memilih pemenangnya. Input baris pertama adalah jumlah orang yang mengikuti undian. Input baris kedua adalah angka dadu yang didapatkan oleh masing-masing peserta, dipisahkan oleh spasi. Output berupa nomor urut orang yang memiliki angka dadu unik dan terbesar lainnya. Contohnya di sini ada, misalkan kita jumlah pesertanya ada 8. Dan peserta pertama dadunya 1, peserta kedua dan seterusnya 1, 1, 5, 3, 4, 6, 6. Di sini kenapa outputnya 4? Karena nomor urut peserta yang angkanya unik dan terbesar adalah nomor 5 ini di urutan keempat. Kenapa tidak 6? Karena 6 ini tidak unik karena ada 2 angka. Begitu juga yang ini yang paling besar, nomor urut ketiga yaitu 6. Nomor 3 ini tidak ada pemenang karena angkanya sama semua. Nah, langsung saja kita ke programnya. Videonya akan saya percepat saat mengcoding. Nanti setelah saya selesai mengcoding, maka saya akan jelaskan bagaimana cara programnya bekerja. Nah, oke, programnya sudah selesai. Untuk mengetahui apakah programnya sudah benar atau belum, langsung saja kita jalankan programnya. Tadi contoh inputnya 8. Nah, dapat dilihat di sini programnya sudah benar, bahwa dia mengeluarkan output 4 juga sesuai dengan soal yang tadi, nomor urut dari angka yang terbesar dan terunik. Mari kita coba kasus selanjutnya. Kasus selanjutnya ada 5 pemain.
dapat dilihat di sini programnya sudah benar. Kemudian kita ke kasus terakhir. Nah, outputnya tidak ada pemenang sama seperti di contoh kasusnya. Saya rasa programnya sudah benar. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana program ini bisa berjalan. Bagaimana cara program ini bekerja. Pertama-tama, di sini kita dapat dilihat menginisialisasikan scanner dengan nama in. Tentunya jika kita membutuhkan scanner dalam program kita pasti akan mengimport JPutil scanner. Selanjutnya kita akan menginisialisasikan T, I, dan J. T ini untuk jumlah kasus, I dan J untuk perulangan. Integer urutan sama dengan 0 di sini karena urutan ini akan bertambah nantinya. Boolean K, boolean ini nanti untuk mereset nilai, bukannya mereset, menghapus nilai dari input ke I. Kemudian kita akan menginput panjang jumlah kasus yang kita inginkan. Selanjutnya kita akan membuat integer array dengan nama inp. Inp ini maksud saya input. Input ini sepanjang T. Misalkan ada 8, maka ada 8 kali input. Misalkan T ini kita inputkan 8, sini maka 8 kali input. Selanjutnya kita menginisialkan integer max. Max ini sama dengan input ke 0. Karena nanti kita akan mencek apakah yang manakah nilai terbesar kan dari input ke 0 dulu. Dan selanjutnya perulangan pertama ini kita akan menginput inp ini sampai sepanjang T. Untuk I sama dengan 0, I kurang dari T, I plus plus. Maksudnya I ke 0 nanti kita inputkan, I ke 1 kita inputkan, I ke 2 kita inputkan, dan seterusnya. Selanjutnya untuk I sama dengan 0, I kurang dari T, I plus plus. Di sini kita untuk mencek apakah ada yang sama. Jika yang sama nanti kita akan ubah jadi 0. Kenapa di sini saya inisialisasikan K sama dengan false? Ini nanti untuk mereset nilai 0 jika nilai input ke I agar tidak bernilai 0. Selanjutnya perulangan yang kedua ini, di dalam perulangan pertama ini, di sini kita akan mencek apakah input ke I sama input ke J plus input ke J I plus 1 nilainya sama atau tidak. Untuk J sama dengan I plus 1, J kurang T, J plus plus. Kemudian di dalamnya ada kondisional. Jika input tidak sama dengan 0, maka kita akan mencek apakah input ke I sama dengan input ke J. Jika sama, input ke J sama dengan 0, maka K-nya akan berubah jadi true. Selanjutnya, di sini akan berulang terus input ke J I plus 2, I plus 3, I plus 4 sampai J kurang dari T di perulangan ini. Jika sudah, maka kita akan, jika K-nya berubah, misalkan K tadi berubah jadi true, input ke I ini nilainya akan jadi 0. Kemudian perulangan tersebut berulang lagi. Kemudian ke input ke I plus 1. Input ke I plus 1 tadi K-nya kita ubah jadi false lagi. Jika K-nya tetap true, maka nilainya akan menjadi 0. Perulangan berlanjut sampai I kurang dari T. Sampai nilai I kurang dari T. Selanjutnya, perulangan selanjutnya ini untuk mengubah nilai max tadi, maksimal. I sama dengan 0, I kurang dari T, I plus plus. Untuk I ke 0, max kurang dari input ke 0. Jika benar, maka max sama dengan input ke 0, urutan akan ditambah plus 1. Jika tidak, maka if ini akan langsung saja menjadi I plus 1. I plus 1, I plus 1, I kurang dari T, I plus plus. Jika I di plus 1 kan, maka di sini berubah jadi I sama dengan 1. Max kurang dari input sama dengan 1. Jika benar, maka max akan berubah menjadi input 1. Urutannya pun ditambah 1 kembali sampai I kurang dari T. Selanjutnya kita akan memprint. Jika urutan lebih dari 0, maka sistem akan memprint urutan. Jika tidak, maka sistem akan memprint tidak ada pemenang. Contohnya seperti kasus ketiga tadi, kan nilainya sama tuh, 3 pemain nilainya sama 4. Maka di situ nilainya berubah jadi 0 semua di pas waktu pengubahan di sini perulangan ini. Sehingga yang di-printnya tidak ada pemenang. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Misalkan masih kurang, saya mohon maaf karena saya masih belajar juga. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.